Halo semua, perkenalkan saya Aldila, mahasiswi digital neuropsikologi dari Universitas Insan Cipta Indonesia. Kali ini akan menjelaskan bagaimana job analysis dapat menjadi landasan yang kokoh untuk merancang program pengembangan karyawan yang efektif. Topik ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan SDM modern, terutama dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Sebelum kita masuk ke bagaimana job analysis diterapkan, mari kita pahami dulu apa itu job analysis. Secara sederhana, job analysis adalah proses untuk mengumpulkan informasi tentang sebuah pekerjaan. Informasi ini mencakup tugas, tanggung jawab, serta keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Job analysis dilakukan melalui berbagai metode, seperti wawancara dengan karyawan, observasi langsung, dan analisis dokumen pekerjaan. Hasil dari proses ini biasanya berbentuk job description dan job specification, yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan terkait SDM, termasuk pengembangan karyawan. Contohnya, untuk sebuah posisi sebagai marketing spesialis, hasil job analisis mungkin mencakup kemampuan analisis data, keahlian komunikasi, dan pemahaman tentang strategi digital marketing. Sekarang, bagaimana job analisis dapat diterapkan untuk merancang program pengembangan karyawan? Prosesnya dapat dijelaskan dalam 3 langkah utama sebagai berikut. Pertama, identifikasi kesenjangan kompetensi. Setelah job analisis, kita bisa membandingkan kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan saat ini. Kesenjangan ini menjadi fokus untuk program pengembangan. 2. Perancangan program pengembangan. Berdasarkan kesenjangan yang ditemukan, kita dapat mendesain program pelatihan yang spesifik. Misalnya, jika ada kekurangan dalam kemampuan leadership, perusahaan dapat menyelenggarakan workshop kepemimpinan atau mentoring. 3. Evaluasi efektivitas program. Setelah pelatihan, kita menggunakan job analysis sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi apakah kompetensi karyawan sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Evaluasi ini memastikan bahwa program pengembangan memberikan dampak positif. Sebagai contoh, untuk posisi supervisor, jika hasil job analisis menunjukkan perlunya kemampuan manajemen konflik, maka perusahaan dapat merancang pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Sebagai ilustrasi, di salah satu studi kasus yang saya pelajari, sebuah perusahaan retail melakukan job analisis dan menemukan bahwa manajer gudang mereka kekurangan kemampuan dalam mengelola inventarisasi berbasis digital. Setelah mengikuti pelatihan berbasis teknologi, tingkat akurasi inventaris meningkat hingga 30% dalam 3 bulan. Hal ini menunjukkan bagaimana job analisis dapat mendukung perencanaan program pengembangan yang tepat sasaran. Sebagai kesimpulan, job analisis adalah fondasi penting untuk merancang program pengembangan karyawan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan spesifik pekerjaan dan membandingkannya dengan kompetensi karyawan, kita dapat menciptakan program yang efektif dan memberikan dampak nyata bagi organisasi. Ini adalah strategi yang relevan di era kompetensi yang semakin ketat. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.